Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian kita, Selasa 16 September 2025. Hari ini kita masuki Triduum hari yang pertama, menyongsong Hari Raya Penampakan Bunda Maria La Salette. Bunda Maria La Salette menjadi pelindung kongregasi MSF. Hari pertama ini kita mengambil tema Keluarga Kristiani, Sekolah Iman. Sabda Tuhan yang akan kita jadikan patokan dasar permenungan kita dikutip dari surat kepada jemaat di Roma bab 3 ayat 21 sampai 31, di mana Paulus menegaskan bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena melakukan hukum Taurat. Kebenaran Allah telah dinyatakan seperti ditulis dalam kitab para nabi, hukum-hukum Taurat, yaitu Yesus Kristus yang diutus menjadi anak Allah agar ke dunia. Dalam iman itulah manusia diselamatkan. Maka lewat Yesus Kristus tidak ada lagi perbedaan, perhambaan atau tuan, merdeka atau tertindas, Yahudi atau non-Yahudi. Yang ada adalah anak-anak Allah dalam satu iman akan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia telah ditetapkan sebagai anak Allah, menjadi jalan pendamaian bagi umat manusia yang beriman kepadanya. Itu berarti pula nyatalah cinta Allah kepada manusia dalam pribadi Yesus Kristus. Ia akan membenarkan semua orang yang percaya kepadanya. Oleh karena itu, tidak lagi ada alasan untuk bermegah-megah. Bukan karena perbuatan, bukan karena pekerjaan-pekerjaan, atau bukan karena melakukan hukum Taurat. Manusia dibenarkan, tetapi dibenarkan karena iman akan Yesus Kristus. Sedangkan pada bacaan Injil dari Injil Lukas bab 2 ayat 22 sampai 35 digambarkan bagaimana Maria dan Yusuf membawa kanak-kanak Yesus ke Yerusalem, ke Bait Allah ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat. Dan mereka juga membawa apa yang tertulis dalam hukum Taurat. Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah dan juga dipersembahkan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Ketika sampai di Bait Allah, mereka disambut oleh Simeon, nabi yang sangat taat kepada Allah, menantikan keselamatan bagi bangsa manusia. Ia menerima atau menatang Yesus dan sambil mengucapkan kidungnya, "Sekarang Tuhan, perkenankanlah hamba-Mu berpulang dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang datang daripadamu,
yang Kau sediakan di hadapan segala bangsa. Yusuf dan Maria heran akan segala perkataan Simeon tentang Yesus. Dan setelah memberkati mereka, Simeon mengatakan, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan menjadi suatu tanda perbantahan bagi banyak orang. Dan ditujukan kepada Maria, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Maria merenungkan semuanya itu sambil mencoba mengerti apa kehendak Allah atas mereka. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, hari ini komunitas MSF mulai dengan Triduum menyambut Hari Raya Bunda Maria La Salette hari Jumat mendatang. Hari ini kita merenungkan tema keluarga Kristiani adalah sekolah iman. Bagaimana keluarga menentukan bagi anggota-anggotanya? Tentu saja harus mengarahkan orang kepada kehendak Allah. Paulus juga mengajar umat di Roma bahwa mereka dibenarkan karena iman dan bukan karena perbuatan-perbuatan, apalagi hukum Taurat. Maria dan Yusuf menyerahkan Yesus kepada Allah dengan harapan mereka di dalam mendidik Yesus dalam kasih karunia Allah. Keluarga menjadi sekolah iman. Keluarga menentukan bagaimana iman anggota keluarganya, yang tentu saja harus dipegang teguh oleh orang tua agar iman anak-anak bertumbuh dengan benar. Apa yang kita inginkan dari keluarga dan anggota-anggotanya? Seperti Simeon, keinginannya hanya satu, yakni melihat Sang Mesias. Maka ketika ia menatang Yesus, maka ia rela untuk mati. Sekarang Tuhan, perkenankanlah hamba-Mu berpulang. Dalam damai sejahtera, sebab mataku telah melihat keselamatan yang datang daripada-Mu. Maka saya mengajak keluarga-keluarga, lebih-lebih orang tua, untuk menjadikan keluarga kita juga rela pergi setelah melihat keselamatan yang datang dari Tuhan. Itu mengandaikan anggota keluarga masing-masing membentuk diri dalam sabda Tuhan dan kehendak-Nya. Kalau kita semua masing-masing seperti Simeon, maka kapanpun juga kita akan mengatakan, sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu berpulang dalam damai sejahtera. Dan kuncinya adalah keluarga. Iman akan tumbuh dan dibangun dalam keluarga yang benar, yang selalu terarah kepada kehendak Allah. Maka iman itu akan ditentukan oleh keluarga, apakah bertumbuh
apakah hilang, apakah kurang beriman, keluarga menjadi sekolah iman. Maka saya mengajak keluarga-keluarga, khususnya orang tua, untuk benar-benar mensituasikan agar anak-anak merasa dalam sekolah iman. Kebiasaan-kebiasaan keluarga yang baik dalam iman perlu ditumbuhkan kembali. Doa bersama, membaca kitab suci bersama, ke gereja bersama, pergi ke pertemuan-pertemuan lingkungan bersama, agar akhirnya anak dengan situasi itu imannya bertumbuh dan berkembang. Biarlah akhirnya banyak orang lewat keluarga-keluarga mengerti kehendak Allah. Pertanyaan untuk kita renungkan, apakah keluargaku sudah menjadi sekolah iman yang akhirnya iman keluarga dan anggota-anggotanya benar-benar terpelihara dan semakin tangguh. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas iman yang Kau tanamkan dalam pribadi kami masing-masing, yang bertumbuh, berkembang lewat keluarga. Maka mampukanlah keluarga-keluarga kami untuk terus hidup dalam iman itu, menjadikan keluarga persemian iman yang baik. Iman anak-anak dan anggota keluarga agar bertumbuh dan berkembang dengan sebaik-baiknya. Biarlah akhirnya dengan cara itu keluarga Kristiani benar-benar di sekolah iman yang baik. Kuatkan iman kami yang kadang lemah, kadang jatuh, kadang mandek, bahkan kadang hilang. Semoga dengan cara-cara itu kita semakin dimampukan memiliki iman yang tangguh, kuat, berkembang dan mendalam. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan untuk menanggapi situasi Engkau bantu untuk mengurai, agar akhirnya kami tetap merasakan cinta kasih-Mu. Buatlah keluarga kami semakin rukun bersatu dalam iman. Untuk itu, sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, saya tetap mengajak untuk menghadiri Triduum kita setiap hari 5:30 sampai hari Kamis. Dan hari Jumat sore hari kita puncai dengan merayakan Bunda Maria La Salette. Pagi hari tetap ada misa harian seperti biasa. Terima kasih untuk semua saja yang ambil bagian dalam karya-karya gereja lewat caranya masing-masing.
dengan doa-doa, pemberian diri, pemberian waktu, pemberian tenaga, dan pemberian dana yang sungguh memperlancar kerasulan gereja, sehingga gereja semakin katolik dan apostolik. Semoga akhirnya dengan cara kita masing-masing, gereja semakin mampu menyelamatkan banyak orang. Mari bersama-sama terus kita kembangkan semangat solidaritas, semangat berbagi, semangat saling membantu, agar akhirnya setiap orang mengalami kasih karunia Allah lewat karya-karya kita. Semoga akhirnya gereja kita semakin katolik dan semakin apostolik. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.